Halo teman-teman, selamat datang lagi di video kedua dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa R. Di video kedua ini saya akan menjelaskan tentang comment, variable assignment, dan numeric casting. Sebelumnya silahkan subscribe dulu, dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, kita langsung buka aja IDE R yang telah kita install kemarin. Jadi di sini ada R, diklik. Kemarin kita telah mencoba R console, sekarang kita akan coba R editor. File, new script. Oke. Pertama saya akan jelaskan dulu apa itu comment. Jadi comment itu adalah baris yang tidak dieksekusi oleh R. Gunanya komen itu tentu aja untuk sesuai namanya memberikan keterangan. Atau bisa juga untuk membuat baris-baris tertentu tidak kita jalankan dahulu untuk sementara. Misalkan aja untuk keterangan itu seperti ini. Nah, kita ingin memberikan keterangan di bawahnya bahwa ini adalah contoh fungsi print. Nah, kalau kita run, cara runnya di Ctrl A, biar terselect semua, kemudian run, klik yang ini. Nah, di sini tidak ada error, langsung keluar tulisannya kampus biner. Kalau misalkan ini saya hilangkan tanda pagarnya, Ctrl A, lalu F5, atau klik yang ini. Nah, nanti ada error. Ya, karena baris ini dijalankan oleh R. Dan ini adalah bukan bahasa R, ya kan? Jadi harus kita komen dulu. Fungsi lainnya yaitu, misalkan aja ada beberapa baris seperti ini. Nah, misalkan kita ingin merun yang paling atas saja, berarti yang ininya harus kita komen. Nah, kita komen. Nah, kalau begini, kita jalankan, Ctrl A, F5, maka hasilnya 100. Sekarang kita coba komen. Misalkan yang 50 yang kita jalankan, berarti di sini komen. Nah, Ctrl A, F5, maka 50. Nah, editor bawaan R ini kita akan mengalami kesulitan. Beberapa di antaranya yaitu kalau kita ingin mengkomen seperti ini, komen beberapa baris sekaligus. Nah, kita mesti menghapusnya satu-satu, dan kalau mau menambah harus menambahnya satu-satu. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan menginstall salah satu editor yang cukup banyak digunakan, yaitu Visual Studio Code. Nah, ini kita close aja. Lalu buka di browser. Langsung download aja Visual Studio Code, di search, lalu diklik. Nanti teman-teman download, pilih yang 64 bit untuk komputernya yang 64 bit atau 32 bit untuk teman-teman yang 32 bit. Setelah download, lalu teman-teman install. Setelah itu dibuka, di search aja Visual Studio Code, lalu enter. Oke. Setelah masuk ke sini, kita install extensionnya. Search aja di sini, R. Oke. Nah, ini dia. Oke. By Yuki Ueda. Nah, diinstall, diklik sini. Oke. Setelah ini terinstall, klik File, Preferences, Setting. Oke, ketik di sini R term. Oke. Nah, isikan di sini lokasi R kalian. Kebetulan di sini saya sudah terisi. Kalau misalkan belum terisi,
Bisa di search di sini, dicek di C, biasanya di C, program file, R, masuk sini. Nah, cari lokasi si r.exe ini. Ini kalian copy. Oke. Nah, masukkan ke sini. Lalu ketik r.exe ya. Nah, sama juga sebelahnya di workspace. Nah, di workspace nanti ada lagi, ini sama dituliskan, kebetulan saya sudah terisi, r.exe. Oke. Nah, kalau udah, di close saja. Setelah itu, ke sini, Explorer, Add Folder. Nah, kita pilih di folder mana kita mau tulis bahasa R-nya. Misalkan di folder R ini, kebetulan saya sudah buat foldernya. Kalau teman-teman belum buat, silahkan buat. Kemudian add. Nah, di sini nanti keluar Explorer-nya. Di klik kanan, kita buat file baru. Misalkan aja coba.r. Kemudian enter. Oke. Sekarang kita coba fitur komennya. Misalkan aja oke, di save, Ctrl S. Untuk menjalankannya, Ctrl A, Ctrl Enter. Nah, nanti dia jalan. Oke, hasilnya 10. Karena A terakhir 10. Sekarang kita mau komen 3 baris ini sehingga A-nya jadi 100. Caranya di blok, tekan Ctrl, lalu garis miring. Nah, dia akan terkomen seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita save dulu. Ctrl A, Ctrl Enter. Nah, hasilnya sekarang 100. Karena A nilainya 100, yang bawahnya di komen. Untuk mengkomen, tinggal di blok lagi, Ctrl, garis miring. Nah, segampang itu. Kemudian misalkan kita ingin menjalankan yang baris ketiga ini. Caranya diklik aja di sini, baris kedua, nggak usah di blok juga nggak apa-apa. Ctrl, garis miring. Oke. Baris keempat dan kelima di blok, Ctrl garis miring. Oke, tinggal Ctrl A, Ctrl Enter. Nah, hasilnya 50. Jadi kita diberikan kemudahan dengan si Visual Studio Code ini. Masih banyak editor lainnya, silahkan teman-teman googling sendiri apa yang bagus untuk bahasa R. Silahkan gunakan salah satunya. Yang kedua yaitu variable assignment. Jadi variable assignment itu adalah bagaimana cara kita memberi nilai kepada suatu variabel. Kita udah pernah belajar memberi variabel itu seperti ini. Jadi menggunakan sama dengan, ya kan? Sebenarnya cara seperti ini itu adalah cara yang kurang tepat di dalam bahasa R. Cara yang lebih tepat adalah seperti ini. Lebih kecil sama dengan, lalu strip. Seperti tanda panah ini. Jadi kita memberikan 50 ke A. Kalau kita run, maka hasilnya 50. Atau bisa juga seperti ini. 50. Nah, jadi dibalik. Tanda panahnya sekarang ke kanan. Enter. Hasilnya sama, 50. Jadi dalam bahasa R itu sama dengan dan tanda panah seperti ini itu memberikan hasil yang berbeda. Kalau misalkan sederhana seperti ini itu tidak ada efeknya. Tapi kalau kita misalkan coba seperti ini, misalkan B sama dengan ini kita membuat vektor. Buat vektor itu nanti akan kita pelajari. Di sini ada by sama dengan 1. Kemudian saya print di sini by. Oke. Kan kalau seperti ini itu sebenarnya kita memasukkan atribut by ke fungsi sec ini kan. Tapi kalau by seperti ini, apakah maksudnya itu memasukkan angka 1 ke dalam by? Nah, coba ya. Kita Ctrl A, kemudian Enter. Di sini ternyata by menghasilkan hasil yang seperti ini. Lihat. Print by. Sekarang kita ubah menjadi tanda panah. Nah, Ctrl A, Ctrl
enter. Sekarang by-nya menghasilkan 1, ya kan? Nah, sekarang kita coba terminal baru, di delete aja. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya yang B juga. Kita print B. Kita lihat yang pertama pakai sama dengan Ctrl A, Ctrl Enter. Yang pertama print by, hasilnya seperti ini. Dan B-nya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Sekarang kita coba pakai tanda panah, Ctrl A, Ctrl Enter. Ya. Print by, hasilnya 1, print B, hasilnya sama. Ya. Jadi di sini terlihat, kalau pakai sama dengan, variabel by sebenarnya tidak tercipta. Ya. Variabel by tercipta itu ketika pakai, nah yang seperti ini. Oke, jadi tercipta. Ada variabel by. Kenapa nilainya 1? Karena di sini ada 1 dimasukkan ke variabel by. Tetapi untuk B sendiri hasilnya sama. Ya. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan menggunakan tanda panah seperti ini untuk memasukkan nilai ke dalam variabel. Oke, kita udah tahu cara memasukkan nilai ke dalam variabel yang benar dalam bahasa R. Yang selanjutnya yaitu numeric casting. Ini saya delete lagi terminalnya. Jadi kita udah mencoba kemarin itu angka double dan integer. Saya hapus. Ya, misalkan ada variabel seperti ini. A 100 L. Kita ingat kalau L itu adalah untuk integer. Kita cek apakah A ini integer. Ctrl A, Ctrl Enter. Ya, hasilnya integer. Sekarang kita pakai koma-koma. Koma-koma, belakangnya nggak ada L-nya. Ctrl A, Ctrl Enter. Maka hasilnya double. Sekarang kita coba cek. Kalau misalkan ada koma-koma ini, kita kasih L. Apakah bisa? Kita tahu L itu untuk integer, yaitu tidak boleh ada koma-komanya. Ctrl A, Ctrl Enter. Nah, ternyata keluar warning. Ya, karena harusnya itu ini itu untuk double, bukan untuk integer, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengubah si double ini menjadi integer? Caranya gini. Jadi di sini jangan diketikkan L. Ketikkan di sini B. Nah, as integer A. Sekarang kita coba cek. Di sini A-nya apa dan di sini B-nya apa. Ya. Ctrl A, Ctrl Enter. A-nya double, ya. A ini double dan B-nya kita lihat integer. Ya kan? Kita udah berhasil mengubah double menjadi integer. Sekarang kita cek A-nya berapa sih? A, kemudian B-nya. Ya. Ini A masih double, berarti ada koma-komanya. Dan B itu sudah integer. Harusnya udah nggak ada koma-komanya. Kita coba cek. Ctrl A, Ctrl Enter. Kita lihat. A-nya 100, sekian. Masih double. Dan B-nya udah nggak ada komanya, ya kan? Jadi 100. Nah, karena dia integer. Coba lagi angka yang lain, misalkan Ctrl A, Ctrl Enter. Dilihat, ini waktu ketika masih double dan ketika integer dia tidak ada koma-komanya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian juga kebalikannya. Misalkan aja kita bikin lagi di sini variabel C. Kita ubah dari integernya si B menjadi double. As double B. Kita coba. Apakah hasilnya double? Ctrl A, Ctrl Enter. Ya, hasilnya adalah double. Tapi kita lihat, coba print C. Nah, hasilnya sama dengan integer sebelumnya, 453. Karena dia mengambil dari si B yang sudah dijadikan integer. Kalau kita ambil dari A,
harusnya hasilnya sama. Ctrl A, Ctrl Enter. Nah, ada koma-komanya. Oke, jadi itu adalah cara untuk mengubah si integer menjadi double dan double menjadi integer. Sampai sini dulu mengenai komen, variable assignment, dan numeric casting. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya.